Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Danu dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok SMS 02 akan mempresentasikan hasil praktikum Sustainable Manufacturing System dengan studi kasus PT Mobil Indah. Dalam presentasi ini, kami akan membahas penerapan Sustainable Manufacturing di PT Mobil Indah yang meliputi forecasting permintaan, pengandalian kualitas menggunakan control chart, integrasi sistem ERP Odoo, serta analisis kelayakan investasi workshop furnitur. Pada bagian ini, kami merumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus analisis dalam studi kasus ini. Yang pertama, bagaimana metode peramalan yang paling akurat dalam memprediksi permintaan produk PT Mobil Indah agar perencanaan bahan baku dan kapasitas produksi dapat dilakukan secara efisien. Yang kedua, sejauh mana penerapan SPC dapat digunakan untuk memantau dan memastikan stabilitas proses produksi, serta menjaga kualitas produk PT Mabel Indah. Yang ketiga, bagaimana sistem Enterprise Resource Planning berbasis Odoo dapat mengintegrasikan aktivitas lintas departemen untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, apakah rencana pembangunan workshop furnitur PT Mebel Indah layak secara finansial dan mampu mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang perusahaan? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari studi kasus ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis dan menentukan metode peramalan terbaik yang menghasilkan tingkat kesalahan paling rendah untuk mendukung pengambilan keputusan perencanaan produksi di PT Mabel Indah. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengevaluasi stabilitas proses manufaktur menggunakan control chart guna memastikan mutu produk berada dalam batas kendali statistik serta mengidentifikasi potensi perbaikan kualitas. Tujuan yang ketiga, menilai efektivitas penerapan sistem ERP Odoo dalam mengintegrasikan modul sales, purchasing, manufacturing, inventory, dan finance untuk menciptakan efisiensi dan transparansi operasional. Dan tujuan yang keempat, menilai kelayakan finansial serta potensi keuntungan proyek pembangunan workshop furnitur melalui analisis NPV, IRR, dan payback period sebagai dasar pengambilan keputusan investasi strategisnya. Kami melakukan analisis forecasting untuk produk Hemnes Bed Frame menggunakan data penjualan tahun 2023 hingga 2024. Tujuannya adalah untuk memprediksi permintaan pada tahun 2025, sehingga perusahaan dapat menyiapkan rencana produksi dan kebutuhan bahan baku secara lebih efisien. Nah, yang pertama, kami menggunakan metode TSD. Dari grafik yang ini, terlihat pola penjualan yang mengalami tren meningkat setiap bulannya. Metode ini memisahkan data ke dalam komponen tren dan musiman, sehingga mampu menangkap pola kenaikan permintaan secara konsisten. Nah, hasilnya pun cukup akurat dengan nilai MAPE 2,4%, MAD 183,1, dan MSD-nya 54.875,4. Nah, selanjutnya, metode yang kami gunakan adalah moving average. Kami menggunakan moving average untuk melihat pola rata-rata dari penjualan sebelumnya. Hasilnya menunjukkan tren yang sama. Namun karena sifatnya merata-ratakan data sebelumnya, jadi metode ini cenderung kurang sensitif terhadap perubahan tren. Jadi terlihat dari nilai MAPE yang lebih tinggi, sekitar 4%. Kemudian, kami menggunakan metode Holtz atau double exponential method yang mempertimbangkan tren tetapi belum memperhitungkan faktor musiman. Nah, grafik ini menunjukkan hasil yang lebih halus dibandingkan moving average, namun nilai kesalahannya masih lebih tinggi dibandingkan TSD, yaitu MAPE-nya sebesar 3%. Dan yang terakhir, kami uji metode Winters Method, yaitu triple exponential smoothing yang memperhitungkan tren sekaligus pola musiman. Metode ini menghasilkan grafik yang mendekati pola aktual, namun nilai MAPE-nya masih 3%, sedikit lebih besar dibandingkan TSD, sehingga tidak bisa menjadi metode yang paling optimal. Nah, berdasarkan hasil perbandingan keempat metode ini, dapat disimpulkan bahwa TSD, Time Series Decomposition, merupakan metode peramalan yang terbaik untuk produk Hemnes Bed Frame.
karena menghasilkan tingkat kesalahan yang paling rendah. Hasil prediksi ini menunjukkan bahwa penjualan diperkirakan terus meningkat di tahun 2025, sehingga perusahaan dapat menyiapkan strategi produksi dan pasokan bahan baku yang sesuai dengan tren permintaan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Galis. Halo, saya akan menerangkan kontrol chart Lakavi Table dan Kalax. Untuk bagian X-bar dan R-chart dan juga P-chart, data pengukuran dimensi panjang meja Lakavi Table diperoleh dari hasil inspeksi harian dengan membentuk subgrup yang masing-masing terdiri dari 8 sampel. Itu dapat kita lihat pada tabel sebelah kiri. Dan untuk tabel sebelah kanan bawah, itu adalah data hasil pengecekan cacat permukaan Lakavi Table selama 20 hari kerja. Untuk aspek jenis data variabel, panjang kontinu N sama dengan 8, dan kontrol chart variabelnya X bar dan R chart itu cocok untuk N kecil. Sedangkan jenis data atribut dan kontrol chart atribut, presentasi cacat proporsi, dan P chart untuk proporsi cacat, itu N-nya bervariasi. Selanjutnya untuk X bar dan S chart dan juga NP chart, data pengukuran tinggi produk Kalax dikumpulkan selama 20 hari dengan jumlah 18 sampel per hari. Dapat kita lihat pada tabel sebelah kiri. Selain pengukuran dimensi tinggi, dilakukan juga pencatatan jumlah produk cacat pada Kalax. Pemeriksaan dilakukan selama 20 hari dengan ukuran sampel tetap sebanyak 100 unit per hari. Data jumlah cacat harian tersebut disajikan pada tabel sebelah kanan bawah. Dan untuk jenis data variabel, tinggi kontinu N sama dengan 10. Untuk kontrol chart variabel, X bar dan X chart cocok untuk N besar, dan jenis data atribut dan juga kontrol chart atribut, jumlah cacat count, dan NP chart atau jumlah cacat, sampelnya itu konstan dan N-nya juga konstan. Untuk selanjutnya X bar dan R chart juga P chart. Dari hasil X bar chart sebelumnya ternyata ada satu titik yang melebihi USCL, yaitu dapat kita lihat pada tabel sebelah kiri atas. Itu adalah subgrup 3. Dan oleh karena itu kita perlu menghilangkan subgrup tersebut dan memperbaikinya menggunakan software yaitu Microsoft Excel dan Minitab. Dan setelah perbaikan, kita dapat melihat pada sebelah kanan atas itu adalah X-bar perbaikan setelah dilakukan pada Microsoft Excel dan juga Minitab. Dalam analisis kualitas untuk data atribut digunakan P-chart yang berfungsi untuk memantau proporsi produk cacat dalam setiap subgrup. Grafik ini penting untuk mengetahui apakah jumlah variasi produk cacat masih dalam batas kendali atau menunjukkan adanya penyimpangan proses. Dengan menggunakan P-chart, PT Mebel Indah dapat menilai kestabilan kualitas produksi dan sisi presentasi produk cacat yang terjadi dari waktu ke waktu. Dapat kita lihat pada gambar yang berada di tengah, itu adalah hasil dari P-chart Lakavi Table. Untuk selanjutnya, hasil dari X-bar dan S-chart dan juga NP-chart. Itu penggunaan X-bar dan S-chart merupakan metode penting dalam pengendalian kualitas statistik untuk data kontinu. Penggunaan X-bar chart dan S-chart merupakan metode penting dalam pengendalian kualitas statistik untuk data kontinu. X-bar chart berfungsi untuk memastikan bahwa nilai rata-rata proses tetap stabil dari waktu ke waktu, sedangkan untuk X-chart digunakan untuk memantau konsistensi, variasi, atau fluktuasi dalam proses. Dengan menganalisis kedua chart ini secara simultan, organisasi dapat mengidentifikasi masalah pada rata-rata atau variasi proses, sehingga memungkinkan tindakan korektif yang tepat untuk menjaga proses dalam keadaan yang terkendali. Untuk hasil X-bar dan S-chart dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri. Dan untuk number non-conforming control chart atau NP chart adalah alat statistik dalam pengendalian kualitas yang digunakan untuk memantau proses produksi dengan data atribut.
seperti jumlah cacat atau unit yang tidak sesuai standar. Peta kendali ini memberikan gambaran tentang variasi yang terjadi dalam suatu proses sekaligus membantu mengidentifikasi penyimpangan dari batas kendali statistik. Dengan NP chart, cacat atau penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan, baik melalui perbaikan teknis, penyesuaian prosedur, maupun peningkatan keterampilan operator. Dengan demikian, NP-Chart berperan penting dalam menjaga konsistensi kualitas, mengurangi jumlah produk cacat, serta meningkatkan efisiensi proses dan kepuasan pelanggan. Untuk hasil NP-Chart dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk Pak Wahyu. Saya Wahyu Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ERP pada modul ketiga, di mana tujuan utama ERP dalam modul ini adalah terkait usaha PT Mabel Indah adalah untuk memastikan pesanan dari 5 customer, yaitu Walmart sampai Bioma, agar tetap baik atau sesuai prosedur, sehingga dalam proses produksi hingga distribusi berjalan dengan baik. Pada PT Mabel Indah ini, ERP yang digunakan adalah aplikasi ODO atau departemen, yaitu Sales, Invoicing, Inventory, Manufacturing, dan Purchase. Selanjutnya kita bisa melihat produk PT Mabel Indah yang terdapat 5 produk unggulan. Dari yang terlihat pada gambar, yaitu Billy Box Chef hingga Raskok Trolley, kita bisa melihat sales order pada tiap customer dari 5 customer tersebut. Yang terdapat yang dari Home Depot, nama customer hingga Urban Outfitter yang kita bisa jumlahkan, yaitu terdapat 2.300 unit permintaan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bisnis proses PT Mabel Indah yang mengaitkan dengan 5 departemen yang ada. Kita bisa melihat mulai dari angka sales. Pertama, permintaan sales masuk kita customer. Selanjutnya, konsumen membuat pemesanan, melakukan penawaran harga, surat kontak, hingga pengecekan produk. Di saat produk itu ada, akan langsung berkaitan dengan proses manufaktur, yaitu membuat BOM tabel. Kalau tidak ada, kita akan mencari supplier, vendor. Nah, dalam ODO ini kita bisa melihat dari bagian purchase. Ya, bisa lihat database-nya tentang raw material yang ada di bagian sini ya. Ini terkait produk material yang menyusun produk-produknya. Kalau yang sudah ada, kita bisa membuat BOM. Nah, di bagian manufacturing ini. Selanjutnya, setelah BOM table itu ada, kita bisa mengecek harga material dengan melihat di bagian purchase. Tentang vendor, misalkan kita bisa melihat beli bahan baku, kita bisa lihat RFQ-nya. Nah, itu vendornya PT Kayu Jati. Kita bisa melihat di situ. Setelah material jadi atau membuat bom ini, kita langsung melakukan produksi permintaan konsumen. Kalau sudah, invoice terbuat, lari ke pengiriman barang atau inventory. Dan gambar-gambar ini bisa menjelaskan semua bagian yang keterkaitan ya. Ada manufacturing, di sales terkait tadi permintaan konsumen dan jumlah ordernya. Di sini invoicing, setelah barang itu jadi akan terbitkan invoicing. Selanjutnya ini purchase terkait pembelian bahan material dasar vendor-vendor yang sudah ada di database. Dan selanjutnya ini purchase atau harga-harga produk ya dari database yang sudah kita input. Selanjutnya kita bisa lihat perbandingan tentang total cost dan versus sales price pada produk PT Mabel Indah. Di sini dari 8 produk kita bisa membandingkan di mana selisih harga ini atau margin kotornya di antara 60 sampai 87%. Dan ini grafik-grafiknya. Margin kotor tersebut sudah sangat sehat ya dan lebih dari cukup. Dengan margin sebesar ini, perusahaan memiliki ruang yang sangat lebar untuk mengcover semua biaya operasional.
dari gaji, sewa marketing, dan lain-lain, dan menghasilkan keuntungan laba bersih yang besar untuk perusahaan. Dan kita bisa melihat gambar invoice semua customer atau total penghasilan dari total material keseluruhan sebelum vendor tax. Kita bisa dengan kita dapatkan yaitu 2.454 juta ya. Dan setelah vendor tax adalah 2,576763 2,5 mil 2,576 2,5 miliar ya. Dan didapatkan total penjualan sebesar 10.755 juta dari penjualan 2.300 unit dari 8 produk unggulan dan customer dari PT Mobile Indah. Dari selisih harga material yaitu 26% dan margin kotor dari total penjualannya itu 73%, yang menandakan total income itu termasuk besar dan menandakan proses produksi dan sistem pengendalian material berjalan efektif dan produktif. Sekian untuk modul ERP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 terkait feasibility study. Feasibility study ini terdiri dari investment, yang kedua ada depreciation, yang ketiga ada projected outcome, dan yang keempat ada project income, serta yang kelima ada cash flow. Sama dia pertama itu investment. Apa itu investment? Investment di sini bertujuan untuk menghitung total kebutuhan investasi yang diperlukan dalam pembangunan workshop furniture pada PT Mebel. Untuk menghitung total price year yang di sini, yaitu dengan mengalihkan quantity year dikali price unit. Lalu yang kedua ada depreciation. Depreciation ini yaitu untuk menghitung nilai penyusutan dari aset investasi yang digunakan dalam pembangunan workshop furniture PT Mebel. Cara menghitungnya itu depreciation per year sama dengan total price per year dibagi economic age. Lalu di sini ada total, di bawahnya ada total depreciation. Yang ketiga ada projected outcome. Projected outcome ini berfungsi untuk menghitung proyeksi pengeluaran tahunan yang mencakup tiga komponen utama. Yang pertama ada kenaikan biaya gaji karyawan. Yang kedua ada kenaikan biaya material dan yang ketiga ada biaya kenaikan overhead. Untuk biaya kenaikan gaji karyawan itu ada di 6,5%, material ada di 6%, overhead ada di 9%. Dan total project outcome per year-nya ada di sini itu penjumlahan tiap project outcome. Misalnya employee, material, dan overhead di year pertama, maka totalnya sebanyak ini, yaitu 5 miliar. Yang keempat ada projected income. Untuk projected income sendiri, cara menghitungnya yaitu quantity per month. Quantity per year itu yaitu quantity per month dikali 12. Lalu income per year itu quantity per year dikali dengan price unit. Lalu kita bisa menghitung total income year-nya sebanyak ini. Itu year pertama itu ada 18 miliar. Lalu ada cash flow. Cash flow di sini kita bisa melihat ada table income. Income atau cash inflow ini dapat dari projected income yang telah kita hitung sebelumnya. Untuk total project outcome employee hingga overhead ini kita telah mendapatkan di sebelumnya juga, tinggal di drag saja. Ada total asset flow, surplus, defisit tax 12%. Em, ini semua kita menghitung. Lalu di bawah ini ada IRR, NPV, dan payback period. Payback period ini kita menghitung dari cash flow, hasil yang awalnya minus menjadi tidak minus. Kita di sini mendapatkan di tahun kedua atau year kedua yaitu satu miliar. Awalnya, eh, maka jika sudah ketemu seperti ini, kita dapat menghitungnya itu 1 ditambah ABS, terus lalu eh, year kedua ini, yang 1 miliar ini dibagi kumulatif net cash flow year pertama. Lalu didapatkan 1,91, maka hasilnya yaitu 1,91 tahun sama seperti 1 tahun 11 bulan. IRR errornya dengan rumus IRR sama dengan cash flow year pertama sampai year kelima. Untuk NPV-nya itu rumusnya NPV sama dengan NPV 6,25%. Lalu kumulatif net cash flow dari year pertama sampai year 5 ditambah dengan kumulatif net cash flow year 0. Baik, sekian dari saya. Oke, berikutnya adalah kesimpulan.
di mana di dalam dunia industri Sustainable Manufacturing System yang dipelajari mulai modul pertama tentang forecasting, control target, ERP, sampai modul keempat mengenai feasibility study, pada intinya menekankan pentingnya integrasi antar aspek yaitu ekonomi, teknologi, dan lingkungan dalam sistem produksi modern, yang tujuannya agar perusahaan dapat mencapai efisiensi secara operasional sekaligus menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang. Dalam hal ini, 4 metode dijalankan oleh PT Mebel Indah, yaitu forecasting, di mana metode time series decomposition atau TSD paling akurat dengan MAPE 2,4%, membantu PT Mebel Indah merencanakan proses produksi secara efisien untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok di dalam produksi. Yang kedua, control target, yaitu bisa menunjukkan proses produksi like coffee dan kalak storage stabil secara statistik dengan tingkat cacat kurang dari 6% yang menunjukkan kontrol kualitas yang baik meski masih perlu peningkatan. Nomor 3 adalah implementasi UDO ERP dengan menggunakan modul sales, purchasing, manufacturing, inventory, dan finance untuk memastikan aliran informasi dan proses produksi terintegrasi dengan baik yang bisa mengoptimalkan profit yang ingin dicapai. Yang keempat, yaitu feasibility study, yaitu untuk mengembangkan usaha dengan membangun workshop dari mendapatkan hasil perhitungan bahwa investasi sebesar 21,7 miliar dinyatakan layak, di mana NPV sebesar 34,28, IRR 50%, dan payback selama 1,91 tahun, serta bisa mendukung kapasitas dan keberlanjutan perusahaan. Secara keseluruhan, hasil keempat modul ini menunjukkan bahwa PT Mebel Indah telah menerapkan sistem manajemen yang efektif, terukur, dan berkesinambungan dalam menjalankan proses bisnisnya. Dari hasil kesimpulan, kita dapat memberikan saran agar perusahaan PT Mebel Indah menerapkan demand driving scheduling yang berbasis pada forecasting yang akurat, yaitu MAPE 2,4% untuk menyesuaikan kapasitas produksi. Yang kedua, perkuat continuous improvement dan root cause analysis untuk menekan cacat produksi hingga kurang dari 5-6% untuk menjaga mutu produk. Yang ketiga, menggunakan kontrol target secara rutin untuk memantau proses dan identifikasi adanya deviasi di dalam proses produksi. Yang keempat, mengembangkan modul manufacturing inventory di UDO ERP dengan fitur automatic reorder point agar bahan baku tidak kehabisan pada saat produksi ataupun terjadinya kelebihan bahan baku. Kelima, melakukan evaluasi sensitivitas biaya dan harga untuk mengembangkan proyek meskipun dari proses perhitungan feasibility study proyeknya layak, yaitu IRR 50%, NPV 34,28 miliar, dan payback dalam waktu 1,91 tahun. Berikutnya, yang keenam adalah mengintegrasikan prinsip sustainability dengan mengurangi limbah produksi, menggunakan bahan ramah lingkungan, serta efisiensi dalam penggunaan energi, serta inovasi dan diversifikasi produk untuk memperkuat daya saing global. Terima kasih atas segala perhatiannya.